Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Febrianti, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sejarah, angkatan 2021 dengan NIM A1A221037. Kali ini saya akan menjabarkan dampak media digital terhadap remaja. Lebih tepatnya, saya akan menjabarkan dampak media sosial terhadap mahasiswa. Apa saja sih dampak-dampak dari media sosial? Secara umum, media sosial memiliki dampak yang banyak, baik itu negatif maupun positif. Dalam hal positif, media sosial dapat membantu seseorang berkomunikasi, walaupun jarak komunikasi itu jauh. Misalnya, seseorang yang berada di Jakarta dengan seseorang yang berada di Jambi. Dengan salah satu aplikasi di media sosial saja, mereka dapat berbicara tanpa halangan satu sama lain. Dan juga media sosial dapat kita gunakan untuk mempelajari suatu kemampuan yang baru, sehingga kita bisa mendapatkan skill-skill baru yang dapat kita gunakan untuk kedepannya. Lalu dampak buruk dari media sosial juga banyak loh teman-teman. Salah satunya dengan adanya media sosial kita jadi sulit berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Lalu juga bisa menjadi kecanduan dalam internet. Buruk bukan? Contoh-contoh media sosial. Banyak loh sekarang aplikasi-aplikasi atau media sosial yang bertebaran. Kita cuma cukup mendownloadnya di handphone kita dan kita dapat menggunanya. Teman-teman pasti punya nih aplikasi-aplikasi media sosial yang akan saya sebutkan. Contoh-contoh aplikasi media sosial yang pertama ada WhatsApp. WhatsApp merupakan tempat berkomunikasi satu sama lain dari pihak A ke pihak B. Dan pastinya teman-teman punya kan? Yang kedua ada Facebook. Facebook biasanya digemari oleh kalangan dewasa seperti ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak juga. Yang ketiga ada Instagram. Instagram adalah tempat kita membagikan foto maupun video secara luas kepada banyak orang, dan biasanya tentu saja banyak remaja di situ. Lalu 4 ada juga Twitter. Di Twitter di sana kita bisa membagikan tulisan kita secara luas dan banyak. Lalu ada TikTok yang dimana kita bisa membagikan video-video yang sudah kita buat di sana. Lalu yang terakhir ada YouTube. Di YouTube sendiri kita dapat membagikan video kita baik berupa keseharian, tips and tricks maupun hack secara panjang, tidak ada batasan waktu. Setelah penjelasan saya tadi, teman-teman sekarang paham kan apa itu media sosial, bentuk-bentuknya apa saja, dan dampak secara umum. Selanjutnya mari kita usik pembahasan awal kita, yaitu dampak media sosial terhadap mahasiswa. Tentu saja saya tidak akan berbicara secara omong kosong. Saya akan menyampaikan sesuai data yang saya dapat. Di sini saya sudah membagikan beberapa pertanyaan terhadap beberapa mahasiswa yang akan saya tampilkan berikut ini. Saya akan membacakan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya kirimkan kepada mahasiswa tadi. Yang pertama adalah jawaban dari Sheila Yunia. Ini saya bertanya, apakah Anda sering menggunakan media sosial dan sesering apa kalian menggunakannya? Sheila Yunia menjawab dengan sangat singkat, yaitu dia sangat sering menggunakan media sosial. Pertanyaan kedua adalah media sosial apa yang biasa saja Anda akses? Sheila menjawab WhatsApp dan Instagram. Pertanyaan selanjutnya, konten-konten apa saja yang bisa Anda lihat dan bagikan kepada banyak orang? Sheila Yunia menjawab foto-foto selfie, pemandangan, dan makanan. Pertanyaan selanjutnya, dengan kemajuan media digital yang ada, apakah hal tersebut dapat membantu kegiatan Anda dalam dunia perkuliahan? Sheila Yunia menjawab, bisa membantu. Pertanyaan terakhir, dampak apa saja yang telah Anda rasakan dari adanya perkembangan media digital yang sangat cepat saat ini? Sheila Yunia menjawab, lebih mudah mencari informasi dan berkomunikasi. Selanjutnya saya akan membacakan jawaban dari Citara Sari. Pertanyaan pertama itu, apakah Anda sering menggunakan media digital dan sesering apa Anda menggunakannya? Citara menjawab, dia sering bahkan setiap hari untuk melaksanakan belajar dan bersosialisasi. Pertanyaan selanjutnya yang saya berikan, media sosial apa saja yang biasa Anda akses? Dia menjawab Instagram. Pertanyaan selanjutnya itu konten-konten apa saja yang biasa Anda lihat dan bagikan kepada banyak orang? Dara menjawab konten edukasi dan budaya.
Pertanyaan selanjutnya yaitu, dengan kemajuan media digital, apakah hal tersebut dapat membantu kegiatan Anda dalam dunia perkuliahan? Dia menjawab, ya, sangat membantu. Selanjutnya pertanyaan, dampak apa saja yang telah Anda rasakan dari adanya perkembangan media digital yang sangat cepat saat ini? Citara menjawab, dampak yang dirasakan adalah dengan menggunakan media digital ini dapat mempermudah seseorang memperoleh informasi dengan cepat dan efisien. Baiklah, saya akan membacakan jawaban dari Tasya Marisha. Pertanyaan pertama, apakah Anda sering menggunakan media digital dan sesering apa Anda menggunakannya? Jawabannya adalah ya, setiap hari. Jawab pertanyaan kedua, media sosial apa saja yang biasa Anda akses? Jawabannya adalah TikTok dan Instagram. Pertanyaan ketiga, konten-konten apa saja yang biasa Anda lihat dan bagikan kepada banyak orang? Jawabannya adalah life hack dan daily life. Pertanyaan selanjutnya, dengan kemajuan media digital yang ada, apakah hal tersebut dapat membantu kegiatan Anda dalam perkuliahan? Dia menjawab, ya. Selanjutnya, dampak apa yang telah Anda rasakan dari adanya perkembangan media digital yang sangat cepat? Dia menjawab, menambah wawasan. Selanjutnya, jawaban dari saudari Retna Alvira Duyanti. Pertanyaan pertama, apakah Anda sering menggunakan media digital dan sesering apa Anda menggunakannya? Dia menjawab, sering setiap saat. Pertanyaan selanjutnya, media sosial apa saja yang biasa Anda akses? Dia menjawab IG, TikTok, WA, dan Twitter. Selanjutnya, konten-konten apa saja yang biasa Anda lihat dan bagikan kepada banyak orang? Dia menjawab konten musik. Selanjutnya, dengan kemajuan media sosial yang ada, apakah hal tersebut dapat membantu kegiatan Anda dalam dunia perkuliahan? Dia menjawab secara singkat, ya. Selanjutnya, dampak apa saja yang telah Anda rasakan dari adanya perkembangan media digital yang sangat cepat saat ini? Dia menjawab, dampak yang cukup membantu. Baiklah, jawaban dari Alia Fitri Audina. Pertanyaan pertama, apakah Anda sering menggunakan media digital dan sesering apa Anda menggunakannya? Dia menjawab, ya, setiap hari. Selanjutnya, pertanyaannya itu media sosial apa saja yang biasa Anda akses? Dia menjawab Instagram, TikTok, dan Twitter. Selanjutnya, konten-konten apa saja yang biasa Anda lihat dan bagikan kepada banyak orang? Dia menjawab edukasi dan hiburan. Pertanyaan selanjutnya, dengan kemajuan media digital yang ada, apakah hal tersebut dapat membantu kegiatan Anda dalam dunia perkuliahan? Dia menjawab, ya, sangat membantu, terutama di masa pandemi. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir, dampak apa saja yang telah Anda rasakan dari adanya perkembangan media digital yang sangat cepat saat ini? Dia menjawab, kemudahan dalam mendapat informasi. Selanjutnya saya akan membacakan dari Indria Permata Ningrum. Pertanyaan pertama, apakah Anda sering menggunakan media digital dan sesering apa Anda menggunakannya? Dia menjawab, sangat sering. Pertanyaan selanjutnya, media sosial apa saja yang biasa Anda akses? Dia menjawab IG, YouTube, WA, dan masih banyak lain. Pertanyaan selanjutnya, konten-konten apa saja yang biasa Anda lihat dan bagikan kepada banyak orang? Dia menjawab, edukasi dan hiburan. Pertanyaan selanjutnya, dengan kemajuan media digital yang ada, apakah hal tersebut dapat membantu kegiatan Anda dalam dunia perkuliahan? Dia menjawab, sangat membantu. Pertanyaan selanjutnya, yang terakhir, dampak apa yang saja yang telah Anda rasakan dari adanya perkembangan media digital saat ini yang sangat cepat? Dia menjawab, dampak positifnya adalah banyak terbantu dengan adanya perkembangan media digital. Dampak negatifnya, orang-orang lebih peduli dengan media digital dan terlalu fokus ke dalam media digital, sehingga melupakan kehidupan nyata. Banyak salah penggunaan akun media sosial dan penyebaran nama baik. Selanjutnya saya akan membacakan jawaban dari Dea Amanda. Pertanyaan pertama, apakah Anda sering menggunakan media digital dan sesering apa Anda menggunakannya? Dia menjawab, sering dan setiap hari. Lalu pertanyaan 2, media sosial apa saja yang biasa Anda akses? Dia menjawab, sosial media seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Line. Pertanyaan ketiga, konten-konten apa saja yang biasa Anda lihat dan bagikan? Dia menjawab, random. Pertanyaan selanjutnya, dengan adanya kemajuan media sosial, apakah hal tersebut sudah membantu kegiatan dalam perkuliahan? Dia menjawab, sangat membantu. Pertanyaan selanjutnya dan terakhir, dampak apa saja yang telah dirasakan dengan perkembangan media sosial? Dia menjawab, kemudahan dalam mengakses suatu hal dan berkomunikasi. Selanjutnya saya akan membacakan jawaban dari Desi Sundari. Yang pertama,
Apakah Anda sering menggunakan media sosial dan seberapa sering? Dia menjawab, sering. Saya sering menggunakan untuk di waktu yang tepat saja jika saya ingin menggunakan media sosial. Pertanyaan selanjutnya, media sosial apa saja yang biasa Anda akses? Dia menjawab, banyak, seperti browsing, mencari, dan ingin tahu apa yang saya tahu. Pertanyaan selanjutnya, konten-konten apa saja yang biasa Anda lihat dan bagikan kepada banyak orang? Dia menjawab, tidak ada, saya hanya sering melihat tanpa adanya membagikan atau mengikuti. Pertanyaan selanjutnya, dengan kemajuan media digital, apakah sudah membantu dalam kegiatan perkuliahan? Dia menjawab, ada, seperti saat saya sedang menjalankan tugas akhir. Saya melakukan banyak pencarian yang saya inginkan, seperti mencari panduan, skripsi, sidang, dan masih banyak lagi. Pertanyaan terakhir, dampak apa saja yang telah Anda rasakan dengan perkembangan media digital yang sangat cepat? Dia menjawab, dunia digital semakin hari semakin canggih. Dengan adanya perkembangan baru di dunia digital sangat cepat didapatkan oleh pihak manapun. Maka canggih-canggihnya digital, kita harus pandai menggunakannya dan jangan sampai salah, karena saat ini ada yang melakukannya dengan secara salah. Jadi, pandailah memakai media digital apapun media sosial. Baiklah, saya akan membaca jawaban dari Reynaldi Febriansyah. Pertanyaan pertama, apakah Anda sering menggunakan media sosial dan sering apa Anda menggunakannya? Dia menjawab, ya sering 1-2 jam per hari. Pertanyaan selanjutnya, media sosial apa saja yang biasa Anda akses? Dia menjawab IG, YouTube, Twitter, Facebook, dan masih banyak lain. Pertanyaan selanjutnya, konten-konten apa saja yang biasa Anda lihat dan bagikan kepada orang lain? Dia menjawab, terkait kesehatan mental, tontonan psikologi, dan hobi. Pertanyaan selanjutnya, dampak kemajuan media digital apakah yang Anda rasakan dalam membantu kegiatan ada dalam dunia perkuliahan? Dia menjawab, media akses informasi dan lengkap informasi yang tersedia. Pertanyaan selanjutnya, dampak apa saja yang telah Anda rasakan dari adanya perkembangan media digital yang sangat cepat saat ini? Dia menjawab, sangat cepatnya arus informasi serta ragam informasi yang dapat diakses dengan bebas maupun berbayar. Selanjutnya, jawaban dari saudari Devi. Pertanyaan pertama, apakah Anda sering menggunakan media digital dan sesering apa Anda menggunakannya? Dia menjawab, sering. Selanjutnya, media sosial apa saja yang biasa Anda akses? Dia menjawab, Instagram, WhatsApp, dan masih banyak lain. Pertanyaan selanjutnya, konten-konten apa saja yang biasa Anda lihat dan bagikan kepada banyak orang? Dia menjawab, konten mengenai ceramah Islam seperti ceramah Ustadz Al-Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan masih banyak lagi, dan juga konten motivasi. Selanjutnya, dengan kemajuan media digital, apakah hal tersebut membantu Anda dalam kegiatan perkuliahan? Dia menjawab, ya. Pertanyaan terakhir, dampak apa saja yang telah Anda rasakan dari adanya perkembangan media digital yang sangat cepat saat ini? Dia menjawab, banyak. Salah satunya, memudahkan kita untuk berkomunikasi dan memudahkan kita dalam mencari informasi mengenai pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membacakan jawaban dari Dinda Anggraini. Pertanyaan pertama, apakah Anda sering menggunakan media digital dan sesering apa Anda menggunakannya? Dia menjawab, sering banget, hampir setiap hari. Pertanyaan selanjutnya, media sosial apa saja yang biasa Anda akses? Dia menjawab, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok. Selanjutnya, konten-konten apa saja yang biasa Anda lihat dan bagikan kepada banyak orang? Dia menjawab, makanan, kuliner, masakan, dan hal-hal yang lucu. Selanjutnya, dengan kemajuan media digital yang ada, apakah hal tersebut dapat membantu kegiatan Anda dalam dunia perkuliahan? Dia menjawab, membantu sekali, apalagi saat pandemi bisa menggunakan media Zoom ataupun media lain yang dapat menjadi pembelajaran efektif. Pertanyaan terakhir, dampak apa saja yang telah Anda rasakan dari adanya perkembangan media digital yang sangat cepat saat ini? Dia menjawab, memungkinkan beredarnya informasi atau berita bohong, ketergantungan terhadap dunia maya dan menarik diri dari lingkungan sosial, memungkinkan mudahnya akses pornografi dan konten bijagat. Yang dijawabnya sepertinya dampak negatif ya. Terakhir, jawaban dari saudari Alvini Indah Lestari. Pertanyaan pertama, apakah Anda sering menggunakan media digital dan sesering apa? Dia menjawab, ya. Lalu media sosial apa saja yang biasa Anda akses? Dia menjawab, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Selanjutnya, konten-konten apa saja yang biasa Anda lihat dan bagikan kepada banyak orang? Dia menjawab, random. Pertanyaan selanjutnya, dengan kemajuan media sosial apakah membantu dalam kegiatan perkuliahan? Dia menjawab, ya. Pertanyaan terakhir, dampak apa saja yang telah Anda rasakan dengan perkembangannya media digital yang sangat cepat saat ini? Dia menjawab, banyak sekali. Hasil dan kesimpulan dari pertanyaan.
Dari pertanyaan tersebut dapat diketahui bahwa mahasiswa sering menggunakan media sosial memberikan dampak banyak bagi mahasiswa. Mahasiswa biasanya menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan WhatsApp di kehidupan sehari-hari mereka. Biasanya mereka membagikan hal-hal motivasi, hiburan, dan masih banyak lagi. Dapat kita simpulkan bahwa media sosial berperan penting dalam kehidupan mahasiswa. Di sana mereka dapat mencari informasi yang berada, terutama tadi seperti mahasiswa semester akhir, dapat membantu mereka mengerjakan tugas skripsi mereka. Baiklah, itu saja penyampaian saya tentang dampak media sosial terhadap mahasiswa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.